dan Andrian. Kali ini kita nggak ke gunung ya, kita nyantai, mau cerita-cerita aja tentang pengalaman yang agak unik yang mungkin baru pertama kali ini saya alami selama saya naik gunung. Belum pernah mengalami kejadian yang mungkin baru kali ini. Kalau dibilang mistis ya bukan mistis, tapi aneh dan janggal bagi saya. Yaitu ceritanya kemarin itu kan kita melakukan pendakian ke Bukit Semar. Bukit Semar di basecampnya Desa Dilem, Kecamatan Gondang. Desa Dilem, Kecamatan Gondang, betul, Mojokerto ya. Jadi waktu itu kita bertiga, saya sama teman saya 2 orang. Bagi yang belum mengikuti ceritanya bisa klik link di atas ini yang pendakian lengkap Bukit Semar, di sini linknya. Semuanya waktu itu adalah normal, dalam arti saya sudah ke kali ketiga ini ke sana, ke Bukit Semar, dan malah yang 2 awal itu juga turunnya malam hari juga sampai jam 9 malam. Saya nggak pernah, jarang untuk ngecamp, saya sering TikTok. Dan malah kemarin tuh malah yang terakhir ini adalah sebenarnya malah masih siang, masih sore. Jadi mungkin teman-teman yang sudah pernah ke Bukit Semar sudah tahu ya puncak Bukit Semar seperti apa yang sekarang ini. Itu kan masuk di area Tahura, Raden Suryo. Di situ dulu ada pal batasnya, tulisan batas pendakian. Di situ batas pendakian. Kalau kita melihat ke depan itu, kita memang bisa melihat Punggung Naga yang bagus, jajaran Punggung Naga, Gunungan Anjas Moro ya, itu bagus sekali. Kelihatan juga puncak Budak B9 Blentreng itu kelihatan. Terus kemudian kelihatan juga Candi Pari ya, Candi Mahkota Prabu, yang orang bilang Candi Mahkota Prabu, yang bangunan di depan itu semacam kayak batu tapi kayak candi, kayak apa, yang jalur pendakinya nggak ada ke sana. Itu sangat keren sekali. Dan memang beberapa info saya pernah mendengar bahwa sebenarnya puncak Bukit Semar ini adalah bukan yang puncak sebenarnya. Dulu mungkin agak yang jalur tambahan ke Punggung Naga itu. Namun karena saya baru tahu ini kemarin itu melakukan penambahan jalur. Saya turun lagi dari puncak itu. Jadi setelah kita berhenti di puncak Bukit Semar, kita beristirahat, masak-masak segala macam. Setelah itu kita ingin lihat jalur ke Punggung Naga di depan kita itu. Nah ternyata so far juga nggak ada masalah apa-apa. Kita sampai ke Watu Kodok, yang orang-orang bilang Watu Kodok itu di situ ada bukit yang Punggung Naga keberapa itu, ada batu hitam besar di situ. Nah dari situ spot foto yang terbagus saya pikir dari Punggung Naga di Bukit Semar itu, untuk melihat ke depan lagi, lebih dekat ke Candi Pari, Mahkota Prabu, lebih dekat dari situ. Oh iya, sebelumnya saya juga perlu cerita. Saya selalu kalau mau mendaki itu atau pas pendakian itu mesti merekam trek kita, perjalanan kita itu dengan aplikasi Strava ya. Jadi aplikasi Strava mesti saya nyalakan dari HP untuk mengetahui rutenya, kemudian jaraknya, mungkin ketinggiannya, segala macam. Nah itu mesti saya setiap kali pendakian menggunakan aplikasi tersebut. Nah, ini kita dulu agak nyelek dulu. Aplikasi Strava di HP saya itu memang punya ciri tertentu. Saya matikan mode datanya ya, pakai mode pesawat. Jadi kalau mendaki itu kan kita hanya butuh untuk ambil video, kamera itu saya buat untuk ambil video sama foto aja ya. Jadi saya nggak butuh untuk data ya, untuk telepon dan sebagainya. Saya pakai mode pesawat, gunanya untuk menghemat baterai supaya Strava saya jalan, GPS-nya tetap jalan untuk merekam jalur.
Nah itu biasanya kalau powernya baterai kita sudah di bawah 50%, nah itu terkadang kalau kita terlambat untuk ngecas pakai power bank misalkan ya, itu nanti dia akan record tracknya itu berupa garis lurus, jadi nggak mengikuti belok-belok sesuai kita berjalan. Nah, seperti itu. Nah kemarin itu sebenarnya saya begitu sampai di puncak Bukit Semar, saya sudah ingat, saya waktu masak-masak itu sudah saya cas lagi pakai power bank supaya gunanya supaya mencegah, karena saya lihat sudah 50%, 49 lah ya, saya cas supaya antisipasi biar saya buat merekam Strava masih tetap jalan. Saya cas sambil masak waktu itu sampai penuh 98%. Nah setelah selesai itu baru saya jalan sama dua teman saya itu ke bawah, ke jalur Bulunaga tambahan ke bawah itu. Nah itulah nanti mungkin jadi kesimpulan kita kenapa kok pengelola Bukit Semar membatasi jalur pendakian hanya sampai di titik yang kita kenal sekarang ini, itu aja. Karena meskipun jalurnya atau view-nya ke sana itu ke Bulunaga itu bagus sekali untuk foto-fotoan, bagus, nanti bisa dilihat ini foto-fotonya, keren sekali memang Bulunaganya. Tapi ternyata itu memang berbahaya lah istilahnya, memang kecil Bulunaganya, sempit, banyak semak-semak tertutup. Kalau kita kiri kanan jurang, kalau kita tidak hati-hati, nggak waspada bisa terperosok ya, berapi, bisa celaka. Apalagi kalau mau melakukan malam hari itu lebih bahaya lagi. Nah, yang saya mau cerita kali ini tuh sebenarnya ternyata saya juga baru tahu, karena saya baru 2 kali ini sama teman saya 2 orang ini, salah satunya ini saya baru mendaki dengan mereka ini 2 kali, yang sebelumnya kemarin di Pondok Kencur dan sekarang ini. Jadi saya belum mengetahui betul sifat atau gimana ya, bukan sifat ya, ya belum kenal 100% lah. Nah ternyata gini, di satu punggungan naga yang sebelum ke Watu Kodok, dilihat di gambarnya itu, salah satu teman saya ini berhenti. Jadi berhenti, dia bilang, "Wes om, aku sampai sini aja." Kata aku, "Lapo, sok kesel lah." Tak kira kan capek, biasanya masih anak muda ya, lebih kuat dari saya harusnya. Dan mereka lagi seneng-senengnya, antusias untuk naik gunung. Tak pikir juga apa ada masalah dengan kakinya, mungkin agak kram atau apa, dia berhenti di titik sisi itu. Nah sedangkan teman yang satu lagi ini sangat antusias, tetap pengen, ayo om tetap dicoba terus ke depan, pengen lihat sampai view yang terbagus seperti apa. Waktu itu masih jam berapa ya, jam 2:30 sore mungkin, sore kok, sangat terang sekali, kita ambil foto video sangat jelas sekali. Jadi siang terang benderang sama sekali. Makanya kita ngukur, saya pun kalau lihat ya nggak akan nekat sampai sejauh yang Bulunaga yang ada itu. Kita juga kebutuhan cukuplah untuk foto, cukup ya udah, viewnya bagus ya udah, kita maunya pengen sampai ke Watu Kodok itu yang ada batu hitam besar di situ itu. Nah akhirnya saya syuting di situ, mungkin di video yang di video saya kemarin itu saya ada titik terakhir, saya bilang saya akhiri liputan kita sampai di sini. Nah di situ itu sama si teman satu lagi yang berhenti di situ. Nah setelah saya akhiri video itu, syuting yang itu, saya masih ikut turun lagi, saya ngejar ke teman satu lagi itu yang udah duluan ke Watu Kodoknya. Makanya ada tambahan foto dan video di Watu Kodok, meskipun di video itu saya berhentikan di situ, di titik itu. Nah teman yang satu lagi ini memang berhenti. Nah, dia sambil bawa tripod saya ini ya foto-foto, diem aja nggak bilang apa-apa. Terus om, aku sampai di sini aja.
jangan jauh-jauh, dia bilang gitu. Saya nggak mikir apa-apa karena ya nggak ada pemikiran macem-macem. Tak pikir ya biarlah dia istirahat, dia mungkin sudah cukup dengan ngambil foto-foto, sudah puas dari situ saja, nggak pengen turun lebih jauh lagi. Itu aja sih. So far juga masih normal-normal saja. Saya terus nyusul teman saya satu lagi yang di depan itu. Saya sampai di Watu Kodok itu, di batu yang hitam besar itu, ambil foto. Memang lebih bagus di situ. Di depan itu bisa kelihatan satu cekungan lagi, terus naik ke Pugu Naga yang berikutnya. Di situ tanjakan itu ada semacam lahan yang berwarna hitam. Dari kejauhan saya lihat itu hitam, mungkin terbakar atau berupa batu, saya nggak tahu karena nggak sampai turun ke bawah. Di situ yang di depan sih lurus pas itu ada view naik ke Pugu Naga berikutnya itu. Sebelah kanan itu ini apa namanya, Candi Mahkota Prabunya jelas kelihatan banget. Jadi memang gagah megah di situ. Nah, saya bilang ke teman saya ini, udah ya sampai sini aja ya, kita balik saja. Ya bukan saya ada feeling apa-apa, enggak, memang sudah. Saya kira kalau saya teruskan lagi, naik lagi ke atas, malah view-nya untuk foto malah kurang bagus. Jadi harus buat apalah, biar nggak kemalaman juga turunnya pulangnya. Sebab yang pengalaman 2 kali ke Bukit Semar tuh mesti turunnya sampai malam setengah 10 dan sebagainya, karena sewantai banget kita masak-masakan segala macam. Nah begitu selesai ambil foto dan video, saya ngajak temen itu untuk balik lagi. Udah selesai, gak ada masalah apa-apa, belum ada pikiran macam-macam lah. Nah, saya kembali lagi berdua teman-teman saya tuh sampai di titik teman saya tinggal tadi yang berhenti itu. Ya udah, nah, gimana, gak apa-apa tak? Terus saya balik nanggung apa tenda lagi yang di Bukit Semar. Gak apa-apa om, ayo balik. Udah jam, oke ya sudah, udah kembali ke jalur lagi Pugu Naga itu, balik ke arah Bukit Semar. Selama perjalanan di balik itu ya nggak ada omongan apa-apa karena mungkin capek juga, haus ya, yang kita pengen segera balik ke Bukit Semar untuk meringkesi tenda segala macam. Saya nggak pakai tenda sih, saya pakai plastik. Saya buat prapen. Segera ke situ, pengen istirahat di situ. Nah, ini yang baru kejadiannya, masih merinding saya. Siang-siang padahal itu. Jadi begitu balik, kita istirahat, duduk sambil minum-minum sebelum kita merobohkan tenda, ngemasi barang-barang. Nah ini si teman tadi yang tinggal di puncak tadi itu, yang nggak ikut ke sana itu, baru ngomong, baru cerita, Om, untung om sampai nggak balik, nggak nerus ke sana tadi itu. Lapo? Ini saya juga baru tahu, ternyata teman saya yang satu ini apa istilahnya sekarang, indigo ya, indigo. Jadi dia bisa melihat, merinding saya. Jadi dia bisa melihat keberadaan dunia lain yang dunia kasat mata yang nggak terlihat oleh mata kita. Saya, nopo? Tadi kalau om terus itu pas setelah batu itu tadi, batu hitam itu ke bawah itu, di depan itu loh, ada gapura besar. Wih, saya langsung merinding, masih merinding kalau saya dengar cerita ini, masih merinding. Gapura besar nih, itu ada gapuranya. Jadi pas pembuangan Nagamona itu yang pasti mungkin sebelum yang saya bilang di gambar di video yang tanah berupa batu yang hitam terbakar itu, ada gapura besar di situ, dan ada yang jaga, ada yang nunggu, yang ya kalau kita bisa libatkan seolah-olah mau menyambut kita. Ngeri. Apa wujudnya, tanya gitu. Banyak ada yang berupa hewan macan, nggak tahu macannya yang besar atau wujud manusia tapi kepalanya macan, saya kurang jelas dia ceritanya gitu.
ada yang macan, ada yang celeng, babi hutan, ada yang makhluk hitam besar kan. Kalau mungkin dibilang orang yang itu genderuwo atau apa yang tinggi besar, itu semuanya jaga di gapura situ, dan itu semua menghadap ke kita yang waktu kita datang kita foto-fotoan. Ternyata dia sudah lihat dari jauh tadi itu, dari kejauhan itu sudah kelihatan. Cuma dia nggak mau bilang ke saya untuk melarang terus ke sana itu. Bukan karena masalah supaya nggak dapat video lagi, itu bukan. Tadi dia bilang kalau semakin dibahas waktu di tempat situ itu, penampakannya itu akan semakin banyak yang berdatangan mau mendekat. Dia bilang gitu. Jadi mungkin yang punya kemampuan atau orang-orang indigo, anak-anak indigo itu gitu. Jadi semakin diceritakan, semakin dibahas itu, mereka bilang semakin banyak yang datang atau pengen mendekat berinteraksi dengan kita. Hai, saya dengar tuh ya merinding gak karu-karuan. Meskipun ya saya si awan siang gini lagian saya juga nggak lihat sendiri. Jadi unsur apa istilahnya, ngeri saya juga nggak sebegitu. Ya wes, kita cuma ngomong ya syukurlah kita cuma sampai di situ tadi, dan kita sudah balik. Feeling saya juga balik pas waktu itu, saya ngomong untuk balik karena toh kalau dilanjut juga sudah kesorean, dan view-nya pun kalau dibuat foto juga sudah mentok. Kalau di atas itu kita malah nggak bagus, nggak dapat background yang bagus. Jadi ternyata itu dari penglihatannya dia bilang di situ itu ada di Gunung Naga yang setelah waktu kodok itu ada gapura, nggak tahu, mungkin kerajaan, mungkin gerbang atau apa, nggak tahu. Dan mungkin ya masuk akal juga, mengingat di sebelah kanannya situ, kanan gini ya, ada candi Pari, candi mahkota Prabu yang kayak gitu misteriusnya. Sampai sekarang belum tahu, saya pernah browsing di Google itu belum tahu itu bangunan apa, juga belum tahu. Jadi seperti itu ya. Nah ternyata saya baru kenal juga, baru tahu bahwa si anak ini punya sifat indigo, kemampuan indigo melihat barang-barang gaib. Wah, ini hati-hati besok ini mau diajak lagi apa enggak, jadi takut. Gak apa-apa. Dia baru tahu juga kalau dia bisa melihat seperti itu ya. Oke, bagi saya pribadi ya, saya sih sering kan, saya itu ya sampai tua segini ini belum pernah lah melihat keberadaan barang-barang makhluk gaib, itu belum pernah. Kalau sekedar merasakan sering, dan saya hanya bisa merasakan. Saya sering mendaki kemana gitu, di daerah mana yang malam gitu, mesti kalau merinding itu ini ada apa, aura astral makhluk gaib di situ ada. Cuma ya nggak pernah sampai kelihatan muncul, itu nggak pernah dilihat saya munculnya di situ. Nah saya berbang sudah sore, oke udah saya masih saya pulang. Sudah kita terapkan flashitnya, kita kemasi pulang ya, sampai di situ aja. Artinya saya masih nggak menganggap itu sebagai sesuatu yang aneh. Kalaupun itu aneh bagi dia yang bisa melihat. Nah itu saya jadi jauh lebih merinding lagi itu setelah saya sampai di rumah. Jadi setelah saya kita turun ke base camp sampai di parkiran seperti biasa, karena tadi Strava untuk merekam itu saya start dari base camp mendasar pendakian, ya saya harus akhiri di parkiran untuk mengakhiri perekaman itu. Saya save, saya tekan, baru saya nyalakan mobile datanya. Seperti biasa itu nanti Strava itu dia akan menyimpan jika koneksi internetnya lancar atau bagus koneksinya. Saya biasanya biarkan, nanti kalau pas sampai di rumah mungkin ada wifi baru dia nge-save seperti itu. Gak masalah sih, saya kasih nama, saya save seperti itu. Nah saya lupa entah malam harinya atau ini sudah pulang ya, kita pulang ke Sidoarjo. Dua teman saya ini, satu tetangga perumahan, satu lagi tetangga desa. Saya iseng-iseng, setiap itu kan mesti saya iseng-iseng. Nah, yang iseng saya cek pertama bukan video sama foto saya tag adalah
Strava-nya. Saya pengen lihat berapa elevasi tertingginya Bukit Semar itu berapa dan sebagainya, rutenya seperti apa. Nah ternyata saya lihat di situ itu nanti saya capturekan di sebelah ya. Ini hasilnya Strava. Nah, di Strava saya itu ternyata waktu arah balik, jadi kan ada jalur berangkat sama jalur balik, seharusnya kan sama ya, dia numpuk jalur baliknya harus menumpui jalur berangkatnya harus sama, meskipun ternyata saya lihat di ujung terakhir itu mestinya kan titik balik terakhir saya tadi jalan di titik Watu Kodok tadi. Saya lihat-lihat, loh ini kok nggak di Watu Kodok ya? Kalau di Watu Kodok itu harusnya dekat dengan yang apa tuh, mau naik ke Gunung Naga tadi, yang batu hitam bundas tadi terbakar itu. Ini masih jauh di belakangnya titik Strava yang balik ini. Saya lihat lagi, saya zoom lagi, saya pakai mode satelit, ternyata titiknya itu titik Bukit Semar, titik kita bikin tenda tadi. Saya mulai gak enak ini. Berarti apa kesimpulannya? Jadi selama kita meneruskan dari tenda beristirahat di Bukit Semar, puncak Bukit Semar yang sekarang ini, kita jalan ke bawah tadi ke Gunung Naga yang sana itu, sampai balik lagi ke sini, itu nggak kerekam di Strava. Wah ini yang aneh. Saya mau nyalakan Strava-nya, aplikasinya. Ingat, saya sudah ngisi full baterai saya sampai 98%. Harusnya cukup. Dan kenapa waktu rekam baliknya itu juga bermula dari Bukit Semar lagi? Kenapa nggak dari sana, nggak dari Watu Kodok tadi? Nah ini saya jadi gak enak, jadi mikir. Akhirnya saya kaitkan dengan cerita di teman saya tadi itu, dengan penglihatan ada penampakan goib di sana itu, meskipun siang hari loh, jam 2:30 sore. Apa mungkin ya itu tadi, titik Bukit Semar ini sampai ke sana itu jalur yang sebenarnya wingit, jalur yang mistis, jalur yang berbahaya bagi yang ceroboh ataupun ingin. Dan mungkin bagi warga setempat, saya belum dapat cerita dari sana ya, itu alasan kenapa pendakian ke sana itu hanya dibatasi sampai ke Bukit Semar saja yang sekarang ini, nggak boleh sampai ke bawah sana. Karena dari hasil track aplikasi Strava saya yang ke sana bolak-balik itu tidak terekam. Nah itu anehnya. Kalaupun di Strava yang itu ada garis lurus, itu garis lurus setelah di Bukit Semarnya. Akhirnya lucu kan, harusnya kan kita berjalan, HP saya bawa terus, nggak mungkin. Strava itu ikut sama yang HP buat saya buat video itu. Saya sampai di ujung terakhir di Watu Kodok itu, yang di seberangnya dibilang sama teman saya ada Gapuro, itu saya dapat ke situ. Harusnya kan sampai di situ Strava-nya. Nah ternyata sampai balik saya Bukit Semar itu nggak ada. Nah itu ya, untungnya saya akhirnya share lagi dengan teman saya. Lu iya rek, iki Strava aku nggak ada, jadi nggak merekam jalur yang Punggung Naga Tambahan itu yang sampai kamu bilang tadi ada Gapuro, itu di Strava nggak ada. Nah seperti itu. Jadi ini cerita pengalaman saya kemarin di Bukit Semar. Kalau dibilang mistis ya monggo, tapi kalau saya bilang aneh aja. Terserah menyikapinya teman-teman, tapi tujuannya kita sharing seperti kayak gini ini bukan untuk menakut-nakuti, bukan, apalagi untuk mensyirikkan jadi takut ke sana, bukan enggak, bukan seperti itu. Saya hanya cerita aja apa yang saya alami kemarin ke sana, berdasarkan penglihatan seorang indigo dan hasil perekaman dari aplikasi yang kita nggak tahu, dari alat ya. Ternyata di situ nggak mendeteksi jalur itu tadi.
Dan itu membuat kita harus tetap selalu ingat dan waspada kemanapun kita berada, terutama di tempat-tempat gunung ya. Karena mungkin kita harus sadar bahwa kita nggak sendiri, ada keberadaan makhluk-makhluk lain di sana. Makanya kalau di tempat-tempat seperti itu ya jaga kesopanan, jaga etika, itu nggak boleh sombong, nggak boleh biayaan, itu memang etikanya seorang pendaki kan seperti itu katanya ya, pendidikannya seperti itu apa info yang harus kita pegang ya, seperti itu. Kadang sering tuh ada bilang kalau di mana-mana kalau mau pipis, kalau pipis itu jangan sembarang tempat, kalaupun terpaksa harus istilahnya izin dan sebagainya. Supaya apa? Karena kita nggak pernah tahu di sana itu ada tempat yang mau kita pipisi dan sebagainya, itu adalah tempat apa bagi dunia lain itu. Jadi tetap waspada, tetap hati-hati, jangan sembrono. Nah, untungnya kalau kita guyon ya itu sombong, jangan pernah meremehkan. Kita nggak pernah tahu karena itu tidak terlihat, tidak tampak di mata kita. Oke, itu ya mungkin ceritanya. Tetap semangat ya. Saya malah tertarik lagi, ini mau saya ajak lagi teman saya itu untuk daki lagi ke gunung berikutnya. Jadi siapa tahu ya ada cerita lain yang seru-seru ya, bukan untuk ini Pak, kita waspada gitu aja. Itu ya, tetap semangat di masa pandemi PPKM, jaga kondisinya, tetap jaga kesehatan. Oke, terima kasih dari saya, sampai jumpa lagi di gunung berikutnya. Oke.